Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali ada pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada kelas 1 di bab ke-6. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab ke-6 kita akan membahas tentang 2 kalimat syahadat. Tentu sebagai seorang muslim kita wajib hafal 2 kalimat syahadat. Bahkan ini menjadi syarat utama jika seseorang ingin masuk Islam. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Syahadat artinya persaksian. Kemudian 2 kalimat syahadat disebut juga dengan syahadatain. Jadi 2 kalimat syahadat disebut juga dengan syahadatain. Artinya 2 kalimat persaksian. Kita lihat nanti persaksian tentang apa. Pertama, persaksian terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan syahadat tauhid. Yang kedua, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang disebut dengan syahadat Rasul. 2 kalimat syahadat ini wajib dibaca bagi yang ingin memeluk agama Islam. Misalnya ada orang yang tadinya dia menyembah berhala, yang tadinya orang Kristen, orang Yahudi, dia menyembah selain Allah, kemudian mendapatkan hidayah, ingin memeluk agama Islam, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita lihat bagaimana bunyi dan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Syahadat artinya persaksian, tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Esa artinya tunggal. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi hanya Allah yang berhak disembah. Bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwasanya hanyalah Allah tempat kita bergantung, hanyalah Allah tempat kita memohon pertolongan. Tentu kita sebagai seorang muslim harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya memahami syahadat Rasul. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak ingin hambanya tersesat mengikuti ajakan setan. Oleh sebab itu Allah SWT mengutus Nabi dan Rasulnya untuk memberikan pengajaran dan bimbingan serta menyelamatkan umat manusia dari ajakan setan. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan selamat dunia dan akhirat. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada hambanya. Oleh sebab itu Allah mengutus para anbiya, mengutus para rasul untuk memberikan peringatan kepada kita, untuk memberikan pengajaran kepada kita dan bimbingan agar kita selamat dari bujuk rayunya setan. Agar kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT untuk memberikan bimbingan kepada kita
agar kita mengetahui mana yang harus kita laksanakan, agar kita mengetahui apa kewajiban kita sebagai hamba Allah, agar kita mengetahui apa kewajiban kita sebagai manusia. Oleh sebab itu Allah begitu sayang dengan sifat Rahman Rahimnya, sayang terhadap hambanya, mengutus para anbiya dan rasul untuk memberikan pengajaran, bimbingan kepada kita agar kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan akidah kita, bisa mempertahankan ketauhidan kita. Kita tahu ada banyak pada masa lalu di zaman sahabat, yang pertama Bilal bin Rabah begitu kuat mengatakan mempertahankan akidahnya, dipaksa oleh orang-orang kafir untuk meninggalkan ajarannya, dia tetap mempertahankan akidahnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berakidah yang kuat tertanam di dalam hati kita, tidak mudah digoyahkan oleh apapun itu, tidak mudah digoyahkan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.